Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya mau berbagi tentang salah satu karya besar dari seorang filsuf terkenal bernama Ibnu Khaldun. Bagi saya, beliau ini adalah sosok yang sangat menarik. Dikenal sebagai ahli filsafat sejarah atau historiografi, juga filsafat sosial atau sosiologi. Beberapa kalangan menyebut beliau sebagai father of historiography, sosiologi, dan bahkan economics karena karyanya sangat berpengaruh. Saya bisa ketemu dengan beliau ini sebetulnya karena salah seorang kawan saya, Mas Rocky, memberikan sebuah artikel ya yang mengusung tentang konsep servant dan steward, kemudian patron dan agent, yang ternyata itu ada relevansinya dengan Mukadimah atau buku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Bagi saya sendiri, dunia filsafat atau karya-karya filosofis seperti ini sebetulnya bukan yang pertama, karena dulu sudah pernah sebelumnya, jauh sebelum ini saya sudah pernah membaca beberapa karya Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dan di kalangan pemikir Muslim sendiri sebetulnya saya jauh lebih familiar dengan Al-Ghazali, dengan Al-Farabi, dengan Ibnu Rus, dan lain sebagainya dibandingkan dengan Ibnu Khaldun. Tapi beberapa waktu lalu saya mendapatkan bukunya dan bisa menggali lebih jauh pemikiran-pemikiran beliau, dan menurut saya ini sangat relevan sekali untuk apalagi untuk kondisi kita sekarang ya. Oke, sebelum masuk ke buku Mukadimah, mungkin saya perlu sampaikan sedikit tentang biografi atau latar belakang beliau. Jadi Ibnu Khaldun ini sesungguhnya lahir di Tunisia, kemudian beliau hidup di era orang bilang medieval Muslim period. Jadi kejayaan Islam, pengaruhnya cukup besar sampai ke Timur Tengah, tidak hanya di Timur Tengah tapi sampai ke Afrika dan bahkan Eropa. Tapi di masa itu beliau mengalami kejayaan Islam yang mulai meredup karena ada misalnya pengaruh bangsa Mongol yang masuk sampai ke Baghdad, kemudian ke Irak, kemudian membunuh, mengeksekusi para khalifah di sana, dan itu menciptakan trauma yang cukup besar di kalangan Muslim. Kemudian bagi beliau periode ini adalah periode yang penuh dengan uncertainty, ketidakpastian, karena simbol-simbol Islam di masa jayanya peradaban itu sudah mulai hilang, sudah mulai luntur setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah. Tapi di sisi lain lahirnya atau bangkitnya Turki Utsmani, Ottoman Empire itu masih jauh. Jadi Ibnu Khaldun ini berada di tengah-tengah periode tersebut. Nah, di tengah-tengah periode tersebut masyarakat itu terpecah dalam berbagai kerajaan, berbagai suku, dan lain sebagainya. Dan konteks ini yang kemudian mewarnai pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau ini dilahirkan di Tunisia, tetapi sesungguhnya keluarganya, orang tuanya berasal dari Andalusia. Jadi ayahnya itu adalah seorang pegawai negeri yang cukup cukup punya status sosial yang tinggi begitu. Ayahnya meneruskan tradisi sufi, dan
beliau sendiri juga sesungguhnya mendapatkan pendidikan yang cukup baik karena berkesempatan untuk berguru di banyak tempat, di banyak orang. Dan beliau ini adalah orang yang boleh dibilang multidisiplin karena belajar filosofi, belajar Quran. Oh ya, beliau ini hafiz Quran sejak usia 7 tahun. Sama seperti kebanyakan ulama-ulama besar atau pemikir besar yang sudah menjadi penghafal Quran sejak usia masih amat sangat muda. Kemudian selain tadi belajar filsafat, belajar Quran, belajar astronomi, belajar matematika dan lain sebagainya, sehingga di masa itu Ibnu Khaldun boleh dibilang orang yang highly educated, baik itu di dunia Islam maupun di dunia di masa itu gitu ya. Tapi kemudian sayangnya beliau hidup di masa-masa yang tadi penuh dengan uncertainty, banyak perubahan-perubahan besar di dalam kehidupannya, dan beliau sendiri menuliskan menuliskan begini ya, in the middle of the 14th century, civilization both in the east and the west was visited by a destructive plague which devastated nations and caused population to vanish. Jadi di pertengahan abad ke-14 masyarakat di timur maupun di barat itu terkena dampak wabah penyakit yang menghancurkan negara, membunuh banyak populasi, membuat jatuh korban yang begitu besar. Kemudian beliau melanjutkan, cities and buildings were laid waste, roads and signs were obliterated, settlements and mansions became empty, dynasties and tribes grew weak. The entire inhabited world the entire inhabited world changed. It was as if the voice of existence in the world had called out for oblivion and restriction, and the world had responded to its call. Jadi disebutkan bahwa dampaknya cukup besar, membuat kota-kota menjadi kosong, jalan-jalan menjadi ditinggalkan, rumah-rumah dan lain sebagainya. Kemudian dinasti kerajaan suku-suku menjadi lemah, dan ini kok kesannya seperti apokaliptik ya, menjelang kiamat begitu kalau dalam bahasa yang beliau tulis, karena betul bahwa bertepatan dengan itu sebelumnya terjadi wabah besar yang menghabisi banyak masyarakat di Afrika Utara, termasuk sebagian dari keluarganya dan guru-guru Ibnu Khaldun. Nah, perubahan besar ini mendorong beliau untuk berpikir secara lebih kritis tentang apa itu society, apa itu history. Kemudian beliau sebetulnya orang yang sangat boleh dibilang cukup ambisius, pernah bekerja menjadi kaligrafer, tapi sesungguhnya tidak menyukai pekerjaan tersebut. Tapi kemudian beliau belajar menapaki karir sampai menjadi seorang political advisor yang cukup terkenal, cukup disegani. Lalu sepanjang hidupnya beliau juga sudah berkeliling dunia, boleh dibilang begitu, mulai dari Timur Tengah, kemudian sampai ke Afrika Utara, sampai ke Nigeria, sampai ke Spanyol, Andalusia, Grenada dan sekitarnya. Beliau juga sudah bekerja di berbagai periode kepemimpinan. Jadi walaupun sultannya atau rajanya berganti, tapi beliau tetap ada di sana. Kemudian sepanjang karirnya beliau itu melihat bagaimana politik itu diwarnai oleh korupsi dan jealous atau rasa iri. Di banyak kasus itu membuat kondisi politik menjadi sangat chaos. Kemudian tidak jarang bahkan pernah beliau menjadi korban dari sengkarut politik itu, sehingga membuat beliau di penjara walaupun tidak terlalu lama.
Tapi yang jelas beliau adalah orang yang sangat cerdas dan berpengetahuan luas, lalu sangat sukses di dalam karirnya, sampai boleh dibilang di masa itu siapapun rajanya ingin sekali punya political advisor seperti Ibnu Khaldun. Bahkan pemimpin Kristen Raja Pedro dari Sevilla, beliau juga menginginkan supaya Ibnu Khaldun ini bekerja untuk beliau gitu. Tapi ditolak untuk alasan yang kurang jelas. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah selama hidupnya nampaknya beliau sebetulnya sudah ingin untuk pensiun, terus kemudian memilih untuk ngajar atau bersantai menikmati hidup. Tetapi siapapun sultannya, siapapun rajanya menginginkan beliau untuk kembali lagi ke pemerintahan, sehingga dia harus kembali bekerja, tak bisa pensiun lebih awal. Nah, beliau juga sempat mengalami masa-masa sulit ya, terutama setelah pindah ke ke Kairo. Jadi selama perjalanan hidupnya beliau itu banyak meninggalkan, karena beliau berjalan sendiri begitu, sehingga istri dan anak-anaknya ditinggal di rumah. Lalu ketika beliau sudah mulai settle di Kairo, istri dan beberapa anaknya ingin nyusul ke sana, tetapi sayangnya mereka mengalami musibah kecelakaan di laut ketika hendak mengunjungi Ibnu Khaldun. Nah, kejadian ini membuat beliau cukup depresi, cukup tertekan, dan butuh waktu agak lama sampai beliau bisa recover. Lalu beliau kemudian menjadi seorang guru di Kairo, kemudian selain tadi menjadi advisor dan mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Sultan di masa itu. Jadi menjelang akhir hidupnya beliau banyak menghabiskan diri di Kairo. Ada yang mengatakan bahwa beliau juga menjadi seorang hakim, mengikuti mazhab Maliki. Kemudian ketika beliau sudah mulai settle, sudah mulai enjoy dengan Kairo, menganggap Kairo ini adalah sesuatu yang sempurna, tapi kenyataannya beliau juga menemukan bahwa masih ada political corruption di sana gitu, dan itu yang membuat beliau terus kemudian tadi berpikir kritis terhadap society, terhadap history dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi karya beliau yang sangat terkenal adalah The Muqaddimah. Ini sebetulnya bukan satu buku tersendiri. Ini adalah bagian dari kumpulan buku atau kumpulan kitab yang lebih komprehensif, tapi yang diambil adalah pengantarnya saja. Walaupun demikian, Muqaddimah itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah buku, walaupun dia boleh dibilang hanya pengantarnya saja. Nah, judul aslinya adalah dari kitab itu, judul aslinya adalah Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayam al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar. Jadi artinya kurang lebih buku perihal contoh-contoh dan kumpulan sejarah asal-usul bangsa Arab dan Barbar. Dan ini adalah semacam observasi beliau, terutama setelah beliau berhenti dari karir politiknya, kemudian melakukan istilahnya uzlah, menyendiri begitu di benteng Abu Salamah. Kemudian beliau mulai menuliskannya dalam buku yang tadi saya sebut berjudul Al-Ibar, dan Muqaddimah itu adalah pengantar atau pembuka dari buku Al-Ibar ini. Saya belum berkesempatan, belum dapat ini keseluruhan bukunya, hanya bisa mendapatkan Muqaddimahnya saja. Tapi dari situ kita bisa belajar banyak sekali, karena ini adalah buku yang boleh dibilang sangat berkualitas, sulit untuk ditandingi, isinya sangat kaya, tebal, terus kemudian banyak, tidak hanya konsep, teori, tapi juga banyak fakta sejarah
dipaparkan di buku tersebut. Kemudian, yang menarik adalah pemikiran Ibnu Khaldun pada masa itu sebetulnya nampaknya tidak terlalu diapresiasi ya. Baru muncul kembali setelah dikorek-korek, diulik kembali oleh kaum orientalis. Yang paling terkenal adalah Franz Rosenthal. Jadi setelah buku itu ditulis nampaknya terus kemudian vakum, baru sekitar 400 tahun kemudian diulik kembali oleh Franz Rosenthal. Kalau di Indonesia buku ini diterjemahkan oleh Ahmadi Toha. Ini juga yang membuat Ibnu Khaldun ini menjadi dikenal kembali di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, banyak hal yang menarik ya yang bisa diambil dari buku ini begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pertama adalah soal pandangan beliau tentang sejarah. Karena tadi beliau adalah seorang ahli filsafat sejarah, maka beliau punya pemikiran tertentu, punya pemikiran tersendiri bahwa yang namanya sejarah itu tidak hanya narasi, tidak hanya menceritakan sesuatu peristiwa, tetapi juga ada tokohnya, ada subjeknya, dan ini mendorong berkembangnya atau lahirnya nanti yang disebut sebagai filsafat sejarah. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, kita tidak boleh hanya fokus pada narasinya, tetapi juga settingnya, faktanya, dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang yang namanya konteks itu bisa jadi lebih penting daripada teksnya. Kemudian ini mendorong kita untuk lebih analitis, lebih menggunakan nalar, lebih menggunakan pemikiran yang sifatnya kontemplatif. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa sejarah itu ada aspek ada aspek ekstrinsiknya maupun intrinsiknya. Dan di dalam aspek ini ada unsur yang sifatnya subjektif, oleh karena itu harus dikritisi. Nah, critical thinking atau critical positioning itu adalah elemen penting dalam filsafat, sehingga sejarah tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Tapi bukan berarti bahwa filsafat sejarah itu lantas memfilsafati sejarah, tapi lebih kepada bagaimana tadi kita masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan. Jadi misalnya terjadi suatu peristiwa, lalu kita melihat kenapa peristiwa ini bisa terjadi, bagaimana proses peristiwa ini bisa terjadi, dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar menceritakan ini peristiwa ini terjadi begini, tokohnya begini, kapan, dan lain sebagainya, tapi lebih masuk ke aspek-aspek yang sifatnya intrinsik. Kemudian beliau juga punya pandangan bahwa sejarah itu punya fungsi dan nilai yang praktis, karena sejak dulu sejarah itu ternyata dimanfaatkan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan atau kebijakan mereka. Ada istilahnya tadbir al-Madinah. Jadi sejarah itu membantu filsafat politik dalam pengaturan kota atau pengaturan masalah-masalah politik. Oleh karena itu bagaimana kita melihat atau menyikapi sejarah itu juga harus diperhatikan atau disimak dengan lebih dalam ya, lebih baik begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pemikiran beliau terhadap sosiologi. Beliau ini berpandangan serupa dengan Aristoteles bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk sosial. Kemudian di dalam konsep ini beliau menggunakan istilah umran untuk menggambarkan yang namanya organisasi sosial. Ada dua golongan. Yang pertama adalah umran badawi atau orang-orang yang hidup di desa atau di kampung, atau disebut juga Bedouin culture. Lalu yang kedua adalah umran hadari atau mereka yang tinggal di kota atau disebutnya civic culture. Nah, umran badawi ini punya karakter misalnya sederhana, simple, kemudian bebas, terbuka,
banyak persamaan antara satu orang dengan orang yang lain, terus kemudian cenderung spontan, apa adanya, penuh rasa gembira, lalu kohesi sosialnya juga sangat tinggi. Itu adalah ciri-ciri Bedouin culture atau Umran Badawi, mereka yang tinggal di pedesaan. Lalu di sisi lain ada yang namanya Umran Hadori atau civic culture, mereka yang tinggal di kota. Orang-orang ini digambarkan dengan ciri seperti kompleksitas, kehidupannya lebih kompleks, kemudian banyak membuat restriction, batasan-batasan. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain, ada inequality. Kemudian kadang-kadang mereka membuat sekat sendiri, membatasi diri sendiri, lalu kadang-kadang juga canggung, harus begini, harus begitu, tidak bisa lepas spontan begitu saja, dan kemudian kepentingan individu juga mulai muncul gitu. Ini yang mewarnai konsep Umran Hadori. Nah, yang menarik teman-teman sekalian adalah bahwa secara umum ya perubahan sosial itu bergerak dari Badawi menuju Hadori atau modernitas. Tapi pada akhirnya nanti Hadori bisa mengalami kejatuhan sosial. Jadi masyarakat mengalami perubahan karena menurut beliau segala sesuatu itu bersifat cyclical. Jadi orang kampung misalnya di awal-awal ingin sekali merasakan hidup enak, kemudian menikmati modernitas, teknologi dan lain sebagainya. Tapi setelah nanti menjadi Umran Hadori, lama-lama akan merasakan kejenuhan. Orang-orang kota itu nanti terus kemudian ingin kembali ke kampung, merasakan kesederhanaan dan lain sebagainya. Ini yang membuat kenapa belakangan ini banyak sekali misalnya produk-produk yang menjual barang-barang tradisional itu muncul kembali. Produk-produk atau makanan misalnya yang sudah punah dulu terus kemudian sekarang di rebranding lagi, di repackaging lagi, atau bahkan restoran-restoran yang menawarkan sisi tradisional kampung di pinggir sawah dan lain sebagainya kan sekarang menjadi mengemuka, dan ini relevan atau sudah sama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ratusan tahun yang lalu. Nah, memang dalam karya-karyanya Ibnu Khaldun itu sangat boleh dibilang secara antropologis sangat dalam. Jadi tidak hanya luas atau emik bahasanya, tetapi juga mendalam atau istilahnya etik. Jadi keluasan dan kedalamannya itu sama-sama begitu tinggi. Dan ini terlihat jelas di karyanya di bukunya Mukadimah ini. Dan yang menarik juga adalah karena karya beliau itu dipengaruhi oleh kebudayaan Timur Tengah dan Arab di masa lalu. Terus kemudian beliau melihat bagaimana dinasti Andalusia jatuh, kemudian Abbasiyah juga jatuh, kemudian Mongolia masuk dan lain sebagainya. Karir politiknya yang panjang, melihat berbagai dinasti kepemimpinan yang berbeda dan seterusnya, itu membuat beliau punya pandangan tersendiri antara Timur dan Barat. Jadi yang menarik teman-teman sekalian, beliau menganggap bahwa orang Timur itu cenderung mengabaikan masa kini karena melihat kejayaan atau romantika di masa lalu. Jadi orang Timur seperti kita yakin bahwa periode yang kadang teratur, kadang kacau, kadang-kadang kisruh, kadang-kadang damai, kadang-kadang makmur, kadang-kadang suram dan lain sebagainya, semua itu adalah sesuatu yang normal. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Jadi hidup itu kan naik turun ya, kalau orang Jawa bilang cokro panggilingan gitu. Tapi orang Barat itu tidak demikian. Orang Barat itu melihat orang Barat itu cenderung lebih progresif. Jadi mereka melihat atau berjuang di zaman sekarang untuk dalam tanda kutip menguasai masa lalu. Karena mereka merasa bahwa hidup itu harus progresif, harus continuous improvement, harus mencapai kemajuan lagi, harus lebih maju lagi dan seterusnya. Dan perjalanan ini tidak boleh berakhir. Ini berbeda dengan pandangan orang
orang timur gitu. Nah, ini juga relevan dengan pandangan beliau mengenai yang namanya apa ya? Kalau dalam penjajahan itu ada istilah bangsa yang menang dan bangsa yang kalah. Bangsa yang menang atau penakluk itu disebutnya al-ghalib. Kalau bangsa yang kalah itu disebutnya al-maghlub. Nah, yang menarik, bangsa yang kalah itu biasanya kalau menurut Ibnu Khaldun akan meniru kebudayaan dan kebiasaan adat istiadat bangsa yang al-ghalib tadi, yang menaklukkan mereka. Ini menunjukkan bahwa bangsa yang terjajah itu seperti punya krisis identitas, seperti mengalami sindroma inferioritas, sehingga mereka akan cenderung seperti tergila-gila meniru mereka yang menang, kemudian berusaha untuk menyangkutkan dirinya dengan ciri-ciri fisik, dengan ciri-ciri pakaian, adat istiadat, pemikiran, kebiasaan, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arabnya disebutkan fi anna al-maghluba mula abadan bi al-iktida bi al-ghalibi fi syiarihi wa ziyihi wa nihlatihi. Nah, bangsa yang ditaklukkan, misalnya seperti kita ya, itu jiwanya atau al-nafsnya itu cenderung memandang bangsa yang bangsa penjajah sebagai sempurna, sebagai sesuatu yang jauh lebih superior, walaupun sebetulnya tidak selalu demikian. Dan ini kelihatan bahwa kalau kita misalnya ketemu orang bule itu terus kemudian langsung merasa kagum dan lain sebagainya. Padahal belum tentu mereka ini lebih hebat atau lebih pintar daripada kita. Atau sebaliknya, misalnya kita jalan-jalan ke kota-kota peradaban besar, misalnya di Amerika, di Eropa, kita cenderung akan memfoto, kemudian memamerkan, bangga menunjukkan kepada orang lain. Tapi ketika kita jalan-jalan di Indonesia atau di sekitar kita tidak memiliki rasa kebanggaan tersebut. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada dua tingkat hierarki pendudukan. Yang pertama itu dilakukan secara fisik yang melibatkan peperangan, senjata, kekerasan, agresi militer dan lain sebagainya. Lalu yang kedua disebut sebagai level mental. Ini dilakukan dengan cara seperti membuat persepsi bahwa bangsa yang menjajah mereka itu punya keunggulan secara alami. Misalnya dengan melihat orang-orang bule yang putih, bersih, kemudian tinggi, hidungnya mancung dan lain sebagainya, itu menganggap mereka lah sosok yang sempurna. Sementara kita yang hidungnya pesek, yang sedang-sedang saja, kemudian yang kulitnya coklat itu dianggap tidak ganteng, tidak cantik misalnya. Itu adalah salah satu contoh konsep bangsa yang kalah menurut Ibnu Khaldun, dan menurut saya ini sangat-sangat relevan sekali di masa sekarang. Kemudian gagasan inti dari mukadimah ini adalah konsep yang disebut sebagai asabiyah. Asabiyah ini kalau diterjemahkan secara bebas adalah seperti seperti social solidarity atau social cohesion. Asabiyah itu semacam ikatan, bond of fellowship yang mengikat sebuah komunitas secara bersama-sama. Dan ini yang menurut Ibnu Khaldun menjadi basis bagi pemerintahan. Ini yang menjadi dasar bagi sebuah pemerintahan untuk satu, menciptakan perdamaian, lalu yang kedua adalah untuk menegakkan keadilan. Dan inilah yang asabiyah inilah yang kemudian nanti akan mendorong sebuah peradaban menjadi lebih besar, yang semula dari suku kemudian menjadi kerajaan, kemudian menjadi kota misalnya, terus kemudian menjadi negara dan seterusnya. Jadi dari sesuatu yang kecil
menjadi sesuatu yang besar. Nah, beliau melihat bahwa di Arab, di Barbar itu masyarakatnya terpecah belah menjadi suku-suku yang beragam. Tapi di balik perbedaan itu, beliau melihat adanya Asabiyah tadi. Dan Asabiyah ini yang menjadi driving force dari semua sejarah dinasti, kerajaan, empire, dan lain sebagainya. Menurut beliau disebutkan bahwa power does not exist without Asabiyah. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, Asabiyah ini kan bisa macam-macam ya. Bisa keturunan, bisa kekerabatan, bisa karena kesetiaan, loyalitas, bisa karena penggabungan, bisa karena banyak hal. Tapi intinya kohesi sosial itu harus ada, dan ini adalah kontribusi orisinil dari Ibnu Khaldun. Nah, yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa ada semacam siklus, atau boleh dibilang teori siklus ya, bahwa sesuatu yang nanti akan naik, seperti tadi dinasti atau kerajaan, menurut beliau itu ditakdirkan untuk mengikuti pola yang sama. Dia akan naik, berkembang, pesat, terus kemudian pada akhirnya jatuh. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di buku lain, salah satu buku yang cukup terkenal misalnya The Rise and Fall of the Roman Empire karya Edward Gibbons, itu menjelaskan bagaimana kerajaan Romawi bertumbuh, berkembang, terus kemudian sampai jatuh. Dan di bidang-bidang lain atau di konteks yang lain, menurut saya konsep ini masih sangat relevan. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada beberapa tahapan ya, misalnya secara umum di generasi pertama itu koneksi atau kohesi sosialnya masih sangat kuat, asabiyahnya sangat kuat, sehingga membuat mereka bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih besar. Lalu di generasi kedua, ingatan-ingatan atau romantika tentang asabiyah yang sudah ada itu mulai redup. Kemudian para pemimpinnya mulai menikmati yang namanya luxury, enaknya jadi pemimpin, jadi penguasa. Lalu kemudian tahap ketiga itu asabiyahnya mulai hilang, penguasanya mulai terobsesi pada luxury, pada kemewahan, dan asabiyah sudah dilupakan karena penguasa di masa itu di tahap ini hanya fokus untuk bagaimana caranya supaya mereka tetap stay in power. Jadi fokusnya bukan untuk melayani rakyat, melayani masyarakat, tapi untuk gimana caranya supaya mereka tetap in power. Dan ini yang membuat mereka jauh dari realita kehidupan masyarakat. Ini yang kemudian nanti menciptakan atau mendorong terjadinya kejatuhan. Nah, yang menarik juga adalah bahwa setelah itu nanti, jadi setelah dinasti itu jatuh, terus kemudian digantikan atau kekuatannya terpecah menjadi berbagai unit yang lebih kecil, siklus ini nanti akan dimulai lagi dari awal. Jadi tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ada konsep cyclical, itu adalah sesuatu yang tadi lahir, kemudian tumbuh, kemudian dewasa, kemudian stagnan, kemudian mulai menurun, kemudian mati, terus kemudian nanti akan lahir lagi dalam bentuk yang lebih baru. Dan ini terlihat di berbagai peradaban yang beliau yang beliau klasifikasikan atau kategorikan. Biasanya peradaban-peradaban yang jatuh atau yang runtuh itu didorong karena gap inequality yang sangat besar antara yang kaya dan miskin, dan ini sampai sekarang masih tetap relevan. Lalu kemudian tadi pemimpinnya mulai fokus pada hal-hal yang sifatnya luxurious, kemewahan, mulai meninggalkan nilai-nilai moral, kemudian terjadi kezaliman, terjadi penindasan,
penggunaan kekerasan dan lain sebagainya. Terus kemudian para pemimpinnya mulai tertutup atau menutup diri, tidak mau menerima perubahan, apalagi kalau ada teknologi, ada inovasi dan lain sebagainya. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah karena bencana alam yang besar gitu. Ini hal-hal yang mencitrakan atau mencirikan peradaban yang biasanya akan jatuh. Nah, karena tadi ya misalnya karena pondasinya nggak kuat, karena penguasa mulai fokus untuk membatasi kekuasaan, rakyat mulai diabaikan, kemudian negara mulai males lah mengurusi hal-hal semacam itu. Lalu kemudian terjadi penghamburan kekayaan secara serampangan, itu kemudian nanti membuat sebuah negara atau sebuah kerajaan atau sebuah dinasti menjadi jatuh, menjadi runtuh. Nah, Nah ini juga menurut saya masih sangat relevan sekali, apalagi di zaman sekarang. Ketika Asabiyah itu hilang, maka pondasi atau ikatan yang membuat sebuah negara atau sebuah kerajaan itu ada, itu juga hilang. Tapi di sisi lain, hilangnya Asabiyah itu juga membuat kemajuan ekonomi, kekayaan negara itu juga terdampak. Karena penguasa tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penguasa mulai memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan pribadi, untuk bermewah-mewah, untuk berfoya-foya. Akibatnya di masyarakat muncul semacam fenomena psikologis bahwa pemerintah dan rakyat itu jauh, pemerintah dan rakyat itu terjadi detachment atau pemisahan atau pembedaan atau jurang yang begitu lebar, dan ini yang kemudian mendorong tadi jatuhnya sebuah peradaban. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah konsep politik. Jadi seringkali kita dihadapkan pada seharusnya siapa sih yang kalau menghadapi situasi demikian, seharusnya siapa yang menjadi layak menjadi pemimpin, yang layak menjadi presiden misalnya untuk konteks sekarang. Apakah itu harus orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang berilmu atau orang-orang biasa-biasa saja? Nah, kalau menurut beliau, menurut Ibnu Khaldun, harusnya ada pembedaan antara orang-orang yang berilmu atau ulama dengan orang-orang yang masuk ke dalam politik. Menurut beliau, kaum intelektual, cendekiawan itu harusnya amat sangat jauh dari politik, sejauh mungkin dari politik. Atau dalam bahasa Arab istilahnya fi'ana al-ulama min bain al-bashir ab'ad an al-siyasah wa mazahahi biha. Jadi kalau ulama sampai masuk, atau ilmuwan atau cendekiawan itu sampai masuk ke politik, itu seperti mendegradasi dirinya sendiri, karena politik itu sifatnya besar, pragmatis, sementara yang namanya ilmu, yang namanya intelektual itu kan sesuatu yang sifatnya ideal. Jadi ilmuwan itu harusnya, atau ulama atau cendekiawan itu harusnya melakukan refleksi intelektual, melakukan abstraksi, mencari pola-pola umum, membuat pemikiran-pemikiran yang tajam dari apa yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau kita bicara politik, kita akan bersinggungan dengan sesuatu yang kacau, yang carut-marut. Dan tadi sekali lagi, kalau ilmuwan atau cendekiawan itu masuk ke politik, itu disebut sebagai sesuatu yang turun kasta gitu. Nah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kepala negara atau pemimpin itu adalah seseorang yang harusnya bisa berperan sebagai seorang manajer, seorang penata, seorang penengah, mediator, seorang yang punya leadership yang natural. Kemudian secara fisik dan mental juga harus baik, harus kuat begitu.
Kemudian dia juga harus punya memiliki semacam forces atau tentara yang kuat untuk menjamin keamanan dan ancaman dari pihak luar. Beliau juga mengatakan bahwa pemimpin itu harusnya cukup berilmu, walaupun tidak harus spesifik ulama ya, atau intelektual atau cendekiawan, tapi punya cukup ilmu, tidak bodoh-bodoh amat, kemudian mampu bersikap adil, capable, kemudian tadi sehat fisik dan mentalnya, lalu disebutkan keluarga yang terhormat. Kalau di dalam bukunya disebutnya keturunan Quraisy, tapi ini untuk menggambarkan bahwa asal usul atau bibit bobot bebet itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, menurut beliau juga negara itu harusnya dipimpin, atau politik itu harusnya dipimpin oleh orang yang sebetulnya orang biasa-biasa saja. Mereka lah yang seharusnya masuk ke dalam politik, karena mereka tidak terbiasa dengan abstraksi, konsepsi, kemudian teori-teori besar dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tidak terbiasa dengan yang disebut sebagai kias. Orang awam itu tidak akan mudah terjebak untuk mengkiaskan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu dengan mendalam begitu ya. Sementara karakter ini kan berbeda atau berkebalikan dengan orang-orang pintar, ulama, intelektual, cendekiawan dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri mungkin agak berbeda pendapat ya, karena di zaman sekarang mungkin ini relevan ketika zaman Ibnu Khaldun, politik itu relatif masih sangat sederhana, tetapi sekarang kan politik itu menjadi sangat kompleks, terhubung satu dengan yang lain, urusannya bisa berlapis-lapis, sehingga menurut saya, kalau saya sendiri berpendapat bahwa kaum politisi itu juga harus punya semacam intelektualitas tertentu, walaupun tidak harus sampai menyamai intelektualitas kaum-kaum yang berilmu, cendekiawan, ulama, dan seterusnya. Nah, menyambung soal intelektualitas, ada juga sesuatu yang menarik kaitannya dengan spesialisasi dan profesionalisme. Kita tahu bahwa karya-karya Ibnu Khaldun itu kan banyak menginspirasi ilmuwan-ilmuwan atau filosof terkenal lainnya ya, seperti Immanuel Kant atau Hegel atau Auguste Comte atau Adam Smith, David Ricardo dan seterusnya. Tapi di bagian ini saya melihat kesamaan yang cukup identik antara pemikiran beliau dengan Adam Smith dan David Ricardo, tapi lebih dominan Adam Smith. Jadi Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa seseorang itu harusnya punya keahlian di satu bidang saja. Sangat jarang ditemukan orang yang punya keahlian dengan kedalaman yang sama, dengan kedalaman yang cukup dalam lah istilahnya di beberapa bidang yang berbeda. Atau dalam bahasa Arabnya, fi man hasalat lahu malakah fi sina'ah faqalla ayyujida ba'du fi malakah uha. Jadi semakin semakin seseorang itu natural mempelajari sesuatu, menjadi bakat dia dan lain sebagainya, sulit baginya untuk mendalami bidang lain dalam derajat atau dalam tingkat yang sama. Jadi beliau itu cenderung lebih kepada spesialis, bukan generalis. Keahlian atau expertise itu menurut beliau adalah seperti warna. Jadi kalau manusia itu jiwanya adalah kanvas, maka yang namanya kanvas itu tidak bisa menerima menerima banyak warna sekaligus. Kalaupun kita masukkan banyak warna secara sekaligus,
nanti kita hanya akan bisa mendapatkan satu warna saja yang menonjol. Sementara warna-warna yang lain itu hanya akan menjadi latar belakang saja, background saja. Jadi generalis itu tidak tepat kalau menurut Ibnu Khaldun, dan konsep ini menurut saya kemudian diadopsi oleh Adam Smith 300 tahun kemudian tentang labor specialization, tentang division of labor. Kemudian diadopsi juga oleh Isaiah Berlin tentang perbedaan antara Fox dan Hedhogs, antara generalis dan spesialis. Nah, yang paling menarik ya barangkali menurut saya, yang paling menarik dari karya Ibnu Khaldun adalah di bagian akhir itu dituliskan kata-kata mutiara semacam ini. Jadi he who finds a new path is a pathfinder. Even if the trail has to be found again by others, and he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Jadi dia yang menemukan suatu jalan, dia yang membabat alas, itu adalah seorang pathfinder, seorang pelopor, seorang perintis. Walaupun jalan yang tadi dia buat, walaupun jejak yang dia buat itu harus ditemukan, baru akan ditemukan oleh orang lain atau disempurnakan oleh orang lain. Kemudian dia yang berjalan di depan, melampaui masanya, melampaui waktunya, itu adalah seorang pemimpin. Walaupun butuh waktu bagi orang lain untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Jadi konsep pathfinder ini cukup menarik buat saya karena ini mendorong kita untuk menemukan hal-hal baru, menemukan jalan-jalan baru. Mungkin orang tidak akan paham sekarang, tapi suatu saat nanti orang akan sadar bahwa kita adalah pelopor itu, kita adalah pathfinder tadi. Dan ini mungkin mirip ya, ini semacam refleksi dari kehidupan beliau, bahwa sepanjang karirnya beliau ini banyak banyak ditinggalkan, terus kemudian diambil lagi oleh raja atau sultan yang berkuasa, kemudian ditinggal lagi dan lain sebagainya, dicampakkan begitu kalau boleh dibilang. Terus kemudian beliau juga kalau dari karyanya kan terlihat bahwa di masa itu karya-karya beliau tidak dihargai dengan cukup, tidak mendapatkan penerimaan yang terlalu baik begitu. Baru setelah ratusan tahun kemudian kita baru sadar bahwa gagasannya ternyata melampaui masanya, melampaui apa yang terjadi di masa itu. Dan ini semacam tadi, sekali lagi ini adalah semacam refleksi bahwa walaupun saya diabaikan, walaupun saya ditinggalkan, walaupun saya dicampakkan, tapi kalau saya punya karya, maka saya adalah seorang pathfinder, saya adalah seorang pelopor. Dan mindset ini menurut saya sangat baik, sangat menginspirasi kita, sangat menginspirasi saya sendiri bahwa apapun keadaannya, kalau bisa kita harus menjadi seorang pathfinder apapun bidang kita. Walaupun jalan kita itu nanti baru akan disempurnakan oleh orang lain. Walaupun apa yang kita kerjakan ini mungkin tidak di-recognize hari ini, tapi baru akan dirasakan mungkin sekian tahun atau sekian puluh tahun kemudian, seperti halnya Ibnu Khaldun. Nah, ini adalah secuil dari hal-hal menarik yang bisa saya ambil dari Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia pemerintahan, politik, kemudian sosiologi, saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini. Ini bukan buku yang mudah untuk dibaca karena sangat
dalam, sangat bagus begitu, sulit ditandingi. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Terus kemudian buku ini mukadimahnya saja cukup tebal. Kalau di edisi yang saya baca, tergantung edisi. Misalnya Anda dapat buku terjemahannya, itu ada yang sampai 700 halaman, ada yang sampai 1000 halaman. Jadi butuh energi yang cukup besar untuk bisa mendapatkan atau menyelesaikan buku itu. Itu baru mukadimahnya, belum al-ibarnya, belum kitab secara keseluruhannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang Ibnu Khaldun dan karya beliau, magnum opusnya Al-Muqaddimah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian, satu dan lain hal. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.